Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan perkuliahan hadis ahkam atau hadis-hadis yang berkaitan tentang ekonomi Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan angkat satu tema yang berjudul keutamaan memberi hutang. Saya share screen dulu. Nah, keutamaan memberi hutang atau pinjaman ya. Ya, sebenarnya memberi pinjaman ini adalah sesuatu yang berat ya, berat sekali. Kita lihat dulu ya penjelasan hadisnya. Man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi yaunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang melempangkan satu macam kesempitan dari aneka macam kesempitan yang dialami saudaranya, maka Allah akan melempangkan kesempitan penolong tersebut dari kesempitan-kesempitan yang ada pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab sunannya, hadis yang nomor 2869 ya. Ini sebenarnya hadisnya sangat umum, bukan hanya terbatas memberi pinjaman, tetapi intinya adalah barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan. Nah, ini kita garis bawah ya. Nah, artinya orang yang menolong orang lain ini Allah akan memudahkan juga urusannya di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan Allah dalam senantiasa menolong ia ketika ia mau menolong saudaranya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang memberi pertolongan, taruhlah misalnya dia sementara kesusahan, ya karena misalnya terkendala faktor ekonomi, dia ingin pinjam sejumlah uang, itu hal-hal yang tertentu yang urgen, yang istilahnya menurutnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, tapi ini ada tapinya ya. Artinya berat juga yang menolong seseorang, apalagi misalnya hal-hal yang terkait dengan pinjaman. Kita lihat hadis yang kedua. Ra'aitu lailata Isra ya, Isra bi ala babil jannah maktuban as-sadaqah bi athari amsalihha wal qardu bisamaniya asyara faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu minas sadaqah qala li anna as-sa'il yas'alu wa indahu al-mustaqridu la yastaqridu illa man hajatin. Nah, artinya saya melihat di saat saya diisrakan. Nah, ini ada hadis ya di mana Nabi ketika diisrakan dia melihat pintu surga itu tertulis istilah sedekah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kemudian di situ dijelaskan memberi utang ini dilipatkan 18 kali lipat. Ya, kemudian saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bagaimana orang yang memberi utang lebih utama daripada orang yang bersedekah? Jadi ini kaitannya hadisnya, memberi utang itu lebih utama daripada memberi sedekah. Nah, kemudian Jibril menjawab, karena orang yang meminta secara umum, dia itu meminta, sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta.
Sedangkan orang yang berutang, ia tidak berutang kecuali dalam keadaan butuh. Nah, dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata ketika memberikan sedekah, ya, jadi karena redaksi hadisnya memberi utang lebih utama daripada bersedekah. Nah, yang dimaksud dengan lebih utama ini adalah sedekah bisa jadi kita mengeluarkan sedikit harta kita kepada orang lain yang belum tentu orang itu membutuhkan. Tetapi karena kita sudah meniatkan sedekah, maka biasanya orang itu ambil. Tetapi karena kalau orang yang berutang, ya memang dia butuh. Dia meminta sedekah supaya apa yang dia butuhkan pada saat itu dapat terselesaikan. Nah, itulah bedanya. Mengapa ketika hadis ini mengatakan memberi utang itu lebih utama daripada memberi sedekah. Nah, melihat dua hadis ini, nah intisari daripada hadis ini sebenarnya ada di hadis yang pertama tadi, ya, di mana di situ dijelaskan wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Artinya Allah selalu ada dalam pertolongan seorang hamba. Jadi Allah akan menolong kita, ya, menolong kita bahkan mengangkat kita punya kesusahan. Ya, tetapi selama ia mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Kalau dia tidak mau dan enggan juga, kemudian perlu juga dicatat orang yang diberikan hutang itu ya harus mengerti juga. Jangan kira-kira ketika kita misalnya memberikan utang, tiba saatnya ditagih utangnya, lalu dia mengatakan tidak punya uang. Iya, bahkan dia bisa membayar tetapi dia tidak mau membayar hutang itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Kadang ada orang yang istilahnya kurang begitu nyaman ketika memberi pinjaman kepada orang lain. Ada pertanyaan begini, bisakah saya memberikan pinjaman kepada seorang tetapi ada jaminan? Nah, ini lagi-lagi orang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu ya tidak boleh karena itu sama saja tidak ikhlas. Tetapi di sisi lain kita lihat korinahnya ya, kita lihat alasannya ya. Ternyata kalau ada jaminan itu lebih menguatkan kita, lebih menjaga kehati-hatian kita. Sebab nanti pada satu saat dia tidak bisa membayar utang, kan ada jaminan yang bisa kita manfaatkan untuk melunaskan hutangnya tersebut. Sebagai kesimpulan, antara sedekah dan memberi utang kepada orang lain, ini masing-masing adalah sebuah tindakan ibadah yang mana diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, menurut satu hadis, memberi utang lebih unggul pahalanya. Tapi terkait status hadis, ya ada yang mengatakan hadisnya ini doif ya. Tetapi terkait persoalan status hadis itu doif, ya atau lemah, hadis itu tetap boleh diyakini dan diamalkan dalam konteks memperkuat amal kebaikan atau fadhailul amal. Nah, ini antara lain kesimpulan awal yang saya buat mengenai dua hadis ini. Berikutnya silahkan nanti menjabarkan membuat sebuah resume tentang keutamaan memberi utang atau pinjaman. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.